Kalau mau kaya, pakai marketing langit. Kita jelaskan awal-awal, rezeki kita di langit sama Allah. Kalau mau banyak rezeki, jangan sibuk kerja, sibuk dekati Allah. Makanya nggak susah. Nah, yang jadi masalah sekarang, kitanya yang nggak yakin. Kita yakin Allah sebagai Tuhan. Kita yakin tidak? Kalau Allah bilang, 1 kalian beri, ku ganti 7, setiap 1 dari yang 7, ku ganti 100. Yakin tidak? Yakin. Mau kita uang 700 juta? Keluarkan juta sekarang, terlihat. Yakin tidak? Di mana tempat rezeki kita? Di Allah. Yang kita cari di salah alamat kan? Lalu bagaimana biar mau dapat banyak rezeki? Dekati Allah, maka rezeki itu Allah kucurkan ke kita. Sering kan Ustaz bilang, kalau mau kaya pakai marketing langit. S3 marketing kalah jauh. Betapa mudahnya marketing langit. Bagaimana? 1 kalian berikan, kata Allah, ku ganti 7. Dari 7, setiap 1 7 itu berbuah 100. Ya kan? Kamasali ambatat sab'a sanabil. 1 yang kalian kasih menjadi 7 cabang. Udah, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dari setiap 1 7 cabang tersebut berbuah 100. Kalau kita kasih 1000 kali 7 cabang berarti 7.000. Setiap 1 cabang berbuah 100. Berarti jumlahnya 700.000. Kita kaya nggak? Kita yakin nggak sama Allah? Itu yang ngomong Allah loh. Tapi kalau masalah duit berat kami Ustaz. Susah kami yakinnya Ustaz kalau masalah duit. Udah kan kita jelaskan awal-awal, rezeki kita di langit sama Allah. Kalau mau banyak rezeki, jangan sibuk kerja, sibuk dekati Allah. Makanya kita lihat nih, maaf ya, para pendakwah, para ustadz, para kiai, hidupnya nggak langsung kaya. Jujur, hidupnya nggak langsung mapan, tapi step by step, one by one, kemapanan itu Allah hadirkan. Padahal dia kerjanya kapan? Mau kerja dia jam 2 sampai jam 5, dia udah ngajar. Ya kan? Mau kerja dia lembur malam, dipanggil ngajar. Kerjanya cuma ngajar sampai rumah madep mojok tidur. Itu kan? Tapi kenapa Allah luaskan rezekinya? Belum pernah kita dengar Abu Tumin panen padi 5 ton, belum pernah. Tapi kenapa? Apa yang beliau mau langsung kesampaian? Karena beliau tidak fokus pada kerja, tapi beliau fokus pada Allah. Tidak fokus mencari rezeki, tapi fokus mendekati sang pemberi rezeki. Makanya sering bilang, Ustadz dulu kan di masih Kemenak ya, kami keluar, cabut dari PNS waktu itu, pensiun dini, demi menempuh jalur dakwah. Almarhum ayah marah. Tapi kata Abu Ya Sayyid, apa yang kau pilih itu yang akan engkau tuai. Maksudnya apa? Kalau kita di instansi, kita digaji, punya batas tidak gaji kita? Per bulan sekian, per bulan sekian, per bulan sekian. Kenapa? Karena instansi paling dapat bonus tunjangan sipaan siputan, kan begitu. Tapi kalau kita sama Allah, toke kita yang maha kaya, gajinya unlimited edition. Karena Allah maha kaya, suka-suka Allah mau ngasih berapa. Makanya nggak susah. Yang jadi masalah sekarang, kitanya yang nggak yakin. Kita yakin Allah sebagai Tuhan. Kita yakin tidak? Kalau Allah bilang 1 kalian beri, ku ganti 7, setiap 1 dari yang 7, ku ganti 100. Yakin tidak? Yakin. Mau kita uang 700 juta? Keluarkan juta sekarang, terlihat. Yakin tidak? Nggak yakin. Kalau kamu jakun ngempeng, anarodro, Ustaz, gue barunya menjak. Kalau benar yakin, itu Allah yang ngomong dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah. Bayangkan itu. Tapi Allahnya kami yakin Ustaz. Tapi kalau udah menyangkut uang, agak-agak kami Ustaz. Yakinlah itu. Itu marketing langit, nggak susah. Jadi, apakah kita bisa memberikan waktu seadanya cuma untuk belajar? Ya bisa, tetapi yakin kebisaan yang kita anggap bisa dari waktu yang sisa
itu tidak akan membuahkan hasil yang baik di mata Allah, tapi masih lebih baik ketimbang waktu sisa pun tak ada. Tetap ada lebih baiknya. Nah, kalau dia sedang nggak kerja Ustaz, dia tetap pergi Ustaz. Nah, jadi sisa-sisa waktu dia kerja, dia ngaji Ustaz, masih bagus ketimbang karena sedang nggak kerja, manfaatkan istirahat, nggak pergi kemana-mana, kan lebih bahaya juga. Jadi lihat sisi baiknya saja, yang penting udah mau saja udah bisa. Tapi ingat, yang paling penting rezeki kalian itu di langit, kata Allah. Kalau mau kalian kucurkan rezeki yang besar, maka dekati sang pemilik langit, dekati Allah. Orang yang sibuk kerja, rezekinya sempit, kerjanya capek. Itu ya, orang yang menyibukkan diri dengan ibadah, kerjanya sedikit, rezekinya luas. Tapi untuk pertama-pertama itu dikerjai dulu sama Allah, memang ya. Nah, cobalah, mau coba aja kayak Ustadz tuh bilang, kasihnya 1 juta, nggak diganti sama Allah. Kenapa? Dikerjai dulu, karena baru-baru. Jadi karena baru-baru tobat ya, nggak usah terlalu maju ke depan gitu ya. Kalau baru-baru bahaya loh. Dipuju oleh Allah, karena pernah kejadian, sering saya ceritakan itu, pernah kejadian, Ustaz bilang 1 dikali 7, kemudian Rasulullah berkata 1 diganti 10. Ada satpam bank satu orang, iyalah kalau betul diganti 10, kalau nggak diganti sama Allah cemana ini? Dibukanya dompet 200 uangnya dompet, tengoknya, kalau diganti sama Allah, kalau nggak diganti cemana ini? Yakin aja lah, bismillah, dikeluarkannya 100, masukkannya ke celeng masjid, bismillahirrahmanirrahim, dengan berat hati itu. Ditunggunya hari pertama enggak diganti sama Allah, ditunggunya hari kedua, hari ketiga enggak juga diganti sama Allah. Terakhir berdoa dia, ya Allah, kalau enggak ganti 10 kali, Allah ya udah ya Allah, modal itu aja kau kembalikan ya Allah. Minta balik modal dia, bayangkan itu. Udah, pas hari kelima, pimpinan bank itu ngajak, yuk, mana bos? Kita ke bandar sebentar, kita pergi pagi-pagi, kita harus bisa pulang malam nanti. Acara apa? Udah ikut aja katanya, kau yang nyetir ya? Iya bos. Naiklah dia, dibawanya mobil. Waktu itu masih Kijang kapsul. Nah ya, hampir bersama kayak bodrek ya. Begitu naik dia Kijang kapsul, sampai dia ke bandar, jam sekitar siang-siang, habis acara pimpinan banknya langsung balik. Begitu langsung balik, antar aja aku ke rumah, kata si bos. Kau bawa pulang aja mobilnya, besok ambil di kantor, kata si bos. Udah, begitu dia mau balik, ada amplop dikasih sama si bos. Ini kasihkan untuk istrimu, basa-basi si bos, kan gitu kan. Dia ambilnya amplop, taruhnya depan dashboard mobil. Masuk dia ke rumah, azan isya. Begitu dia masuk, langsung dikasihnya ke istrinya. Dan ini uang dari bos abang. Lu kenapa bang marah-marah? Buka aja lah, kau tengok berapa itu. Rupanya dia marah biar gak ketahuan, karena udah nyedekah 100.000. Kalau ketahuan bini kan bahaya, sedekah banyak-banyak gitu kan. Begitu dia masuk ke dalam, dia buka terus pakaiannya, masuk dia kamar mandi, mandi dia. Gitu dia mandi, sedang sampoan, menjerit bininya di kamar mandi, bang, keluar bang, katanya. Loncat dia dari kamar mandi. Sedang beranduk-anduk, bersampo kepalanya, belum sempat dibilasnya. Ada apa kalau teriak-teriak, bang? Alhamdulillah bang, 1 juta dikasih bos abang bang. 1 juta? Iya. Astagfirullahaladzim, kata dia gitu kan. Loh bang, kok nggak alhamdulillah abang bang? Rupanya 2 penyelesaian dia. Kalau tahu 1 juta, kan aku keluarin dulu tadi 500. Oh, sampai ke bini kan susah lagi mintanya ya. Penyesalan pertama. Penyesalan kedua, kalau tahulah betul Allah ganti, kenapa enggak semua yang 200 itu kugantikan sama Allah? Kan dapat 2 juta. Iya kan? Makanya banyak orang kalau pertama-tama kita mau sedekah dikerjai sama Allah, tapi seiring berjalannya waktu Allah kabulkan. Allah kabulkan. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk ngetes dulu setiap hari 2.000. Kan nggak banyak kan? 2.000 perak kan nggak mesin gitu tiba-tiba, enggak. Jadi biasakan, makin lama dapat balasan. Apakah haram kita minta balasannya? Enggak, karena Allah sendiri yang menjanjikan.